saat ini kita sedang ada di sisi kanan kiri saya. Kita ada di Yayasan Cibitung. Alhamdulillah, Yayasan Cibitung yang berdiri sejak tahun 2008 dan memfokuskan kepada seni dan budaya, terutama seni budaya cingkrik. Seni budaya main pukulan kalau orang problem ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih terus berlanjut. Mohon kiranya untuk masa depannya para guru-guru yang sudah sepuh ada perhatian dari pemerintah. Amin. Amin. Yang mungkin ada program dari Yayasan Cibitung. Yang pertama mungkin kepengen banget nih, kita pengen punya rumah singgah Cibitung. Setuju? Rumah singgah Cibitung artinya bukan buat nginep, tapi singgah itu untuk pembelajaran, untuk yang punya ilmu bisa mengajar, yang tidak punya ilmu bisa belajar. Kira-kira seperti itu. Dan semua kita di ruangan itu tidak akan buat Cari museum Cibitung. Insyaallah berkat ada teman kita udah kangen kayaknya nih, kangen ya kamu ngantar Mas Pram ini ke balai kota. Amin. Moga-moga kita ini Yayasan Cibitung bisa ngantar Mas Pram ke balai kota. Tepuk tangan dong. Nah, program kedua kita, Pak, saya bikin buku Cibitung versi keluarga, Pak. Versi keluarga artinya berdasarkan cerita-cerita dari keluarga kami, teman-teman Cibitung pada zamannya, kemudian masyarakat yang pernah bertemu dengan Cibitung. Sekarang alhamdulillah sudah sekitar 50 bab. 50 bab ini kita udah keliling, udah ke Sudin, sudah ke dinas, tapi belum ke balai kota. Insya Allah kalau Mas Pram udah ada di balai kota, kita akan bawa ini bukunya ke Mas Pram untuk dicetak. Studio. Saya rasa itu aja dari saya, Ketua Yayasan Cibitung. Mohon doanya untuk Mas Pram dan Bandul. Setuju nggak kami jadi orang nomor 1 di DKI? Amin, amin, ya Rabbal Alamin, ya Allah. Mudah-mudahan yang berada di sisi kita ini sekarang ini, Mas Pram dan Bandul diluruskan jalannya, dan YSP Yayasan Cibitung mengawal di sana, ya. Oke. Amin. Saya rasa itu aja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dilanjutkan dengan arahan atau sambutan kepada calon Gubernur DKI Jakarta di tanggal 24 di bulan 11 2024, yaitu kepada Mas Pramono warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati Bapak Khotib Ketua Yayasan Cibitung, Bang Wisnu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu. Pertama saya mohon maaf suaranya habis, tetapi mau ketemu Jawara jadi bangkit lagi. Tadi di jalan sebenarnya suaranya udah nggak ada. Saya minum bir protok jadi ada lagi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang paling penting yang tidak diketahui orang, tidak disadari orang, dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, maka wajah Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara, tetapi sebagai kota global yang disebut dengan daerah khusus Jakarta. Apa yang menjadi perubahan yang mendasar dan apa yang akan didapatkan manfaatnya bagi warga Betawi? Dengan undang-undang baru ini, Jakarta identitas utamanya, kebudayaannya, kulturnya adalah Betawi. Sehingga dengan demikian apapun yang dilakukan di balai kota, ketika kita membangun bangunan-bangunan yang ada,
begitu mendarat nanti di Soekarno-Hatta, wajah-wajah Betawinya akan nampak. Salah satu kota besar di Indonesia yang tidak punya wajah sebenarnya adalah Jakarta. Kita datang ke Jogja, kelihatan Jogjanya. Kita datang ke Bali, wajah Balinya ada. Ke Surabaya, Surabaya ada. Bahkan kita ke Bandung pun, wajah Bandungnya ada. Satu-satunya yang tidak ada wajahnya adalah Jakarta. Karena kenapa? Selama ini Jakarta menjadi ibu kota negara. Dengan Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota negara lagi, wajah Jakarta, kebudayaan utamanya adalah Betawi. Dan untuk itu, Bapak Ibu sekalian, harus dipersiapkan dari dini, dari awal. Saya termasuk, kalau memang ini amanah saya jadi gubernur, saya akan dorong betul wajah Betawi itu menjadi wajah yang dominan di balai kota dan di setiap ruang-ruang publik yang ada. Harus ada. Contohnya, begitu kita mendarat di Soekarno-Hatta, karena Soekarno-Hatta itu wajahnya wajah Betawi, ornamen Betawinya harus ada. Tetapi saya juga akan meminta bagi warga Betawi ataupun siapapun yang menggunakan simbol-simbol Betawi itu harus dilakukan secara benar. Contohnya, kalau saya jadi gubernur, saya nggak rela ondel-ondel itu cuma untuk cari ngamen. Ondel-ondel harus diatur dengan baik. Kebudayaan Betawi adalah kebudayaan yang sangat dinamis, tariannya yang sangat dinamis, lincah, menarik, bermanfaat. Itulah yang harus diatur. Maka tadi Pak Khotib mengatakan supaya ada apa istilahnya buat rumah singgah itu. Kalau sudah undang-undang itu diterapkan untuk membuat rumah singgah si Pitung gampang sekali. Karena anggarannya pasti ada, karena untuk kebudayaan yang paling utama di Jakarta ini adalah Betawi. Bahkan kalau pagi hari akan terima tamu negara atau tamu dari manapun, kalau dulu pakai kopi, teh, air putih. Kalau saya jadi gubernur wajib pakai bir peletok. Iya. Sehingga wajahnya adalah wajah Betawi. Ini bukan karena undang-undang itu. Kemudian saya bentar lagi punya menantu saya Betawi asli. Saya punya anak dua, Bapak Ibu sekalian. Anak nomor 1 sekarang jadi bupati di Kediri. Anak yang nomor 2 baru pulang dari New York, Amerika, udah selesai masternya. Pacaran sama anak Betawi sudah 7 tahun lebih. Dan sebenarnya harusnya nikahnya dalam waktu ini, cuma karena bapaknya maju jadi pilgub nggak jadi. Tapi saya bilang sama anak saya, kalau nanti kamu nikah, perayaan Betawinya kita bikin betul-betul yang meriah banget. Iya. Sehingga kalau mau palang pintunya jangan kelamaan. Seringkali untuk menunjukkan bahwa dia jawara kelamaan, udah nanti dibuat yang bagus, dikurasi yang bagus, pantun-pantunnya yang bagus, roti buayanya jangan roti buaya kayak buaya beneran gitu. Tetapi intinya adalah wajah Betawi akan menjadi wajah utama Jakarta. Dan saya secara pribadi, saya bersyukur banget wakil saya Bang Dul. Terus terang yang membuat saya mau maju sebagai calon gubernur adalah Bang Dul. Saya jadi pejabat sudah 25 tahun. Jadi menteri 2 periode di eranya Pak Jokowi, menteri sekretaris kabinet. Umur 34 tahun sudah jadi sekretaris Presiden Megawati. Menjadi terpilih anggota DPR 4 kali, walaupun saya jalani cuma 2 kali. Jadi saya udah kenyang, udah pingin berhenti, tapi diamanahkan oleh Ibu Mega untuk maju. Ketika itu Bang Dul ke rumah saya, karena Bang Dul juga diminta untuk meyakinkan saya supaya saya mau. Saya tanya Bang Dul, kalau Bang Dul jadi wakil gimana? Mas, saya terserah Mas. Kenapa terserah Mas? Karena Mas itu udah terlalu lama.
jadi menteri. Saya 2 periode, 3 periode dengan ibu saudara. Akhirnya Bang Dul lah yang membuat saya mau. Pertanyaannya Bang Dul juga bilang gini, Mas, saya ditugasi ibu. Kalau Jakarta sudah nggak jadi ibu kota negara, bagaimana dengan Betawi ini dirawat dengan baik? Karena undang-undang itu mengatur Betawinya menjadi yang utama. Saya bilang Bang Dul, Mas, bismillah. Itulah demi Allah yang membuat saya bantu. Bismillah. Jadi kalau warga Betawi, terutama di Yayasan Sipitung ini, sumber dari semua kebetawian yang ada di Jakarta ini, nggak dukung Bang Dul keterlaluan. Benar keterlaluan. Nggak mendukung Bang Dul keterlaluan. Dan saya kalau bersama dengan Bang Dul, maka porsi Bang Dul untuk berperan memperbaiki Jakarta, terutama untuk warga Betawi, saya akan kasih kewenangan yang seluas-luasnya secara bersama. Amin. Karena sekarang saya juga nggak tahu, tiba-tiba menantu saya Betawi asli, begitu datang mau ngelamar pakai pantun, saya nggak ngerti pantun, bener-bener ngelamar pakai pantun. Kebetulan bapaknya adalah guru besar di Universitas Indonesia, jadi Profesor Ihsan Budi Maulana. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya terima kasih atas support, dukungan, dan kalau saya melihat wajah-wajah ini, saya yakin, hakul yakin masyarakat Betawi pasti akan bekerja keras untuk memenangkan pasangan 03. Mantap. Kami mohon didoakan, mohon disupport, dan insya Allah, ini kalau ini saya janji pribadi, Bang Dul nggak janji ini, saya janji. Kalau saya jadi gubernur Jakarta, saya akan datang ke tempat ini dan urusan rumah sehingga untuk situ Langsung kita langsung realisasikan. Mantap. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami mohon buat Bapak Calon Gubernur untuk Bapak juga bisa berdiri di tengah-tengah masyarakat. Ibu mau berdiri aja Bu ya. Jadi begitu. Coba nanti Bang Tatung yang mendampingin, ketemu mendampingin dan juga langsung nanti ibunya hanya mendamping aja Bu ya, Bu ya. Kita akan membacakan deklarasi. Deklarasi di sini ya. Nanti bersama dengan ibu-ibu diikuti pembacaan deklarasi, nanti akan disampaikan oleh abang kita yaitu Bang Iyati Koi. Oke. Dan untuk kameramen justru untuk buat yang lain semua boleh jawara, ibu-ibu boleh juga. Untuk sebelumnya ada pemberian tanda cinta mata dari Yayasan Sipitung berupa kemeja atau baju YSP yang insya Allah langsung akan diberikan kepada Bapak Calon Gubernur yang langsung diberikan kepada Ketua Umum Bang Fatih. Uang sebelum kali ini. Oke, kasih tepuk tangannya. Siap Bang Ibu, terima kasih. Oke, pembacaan deklarasi di rumah Betawi. Itu foto dulu kamera bersama dengan para warga. Oke, ibu-ibu boleh diangkat Bu. Mas Pramangno Hajiran Okarno, Jakarta Barat. Mas Pramangno Hajiran Okarno, Mas Rano, Mas Tok dan Hajiran Okarno. Benar. Satu putaran. Pembacaan deklarasi yang dibacakan oleh Pak Haji Baik di depan podium rumah Betawi Sipitung. Ya, deklarasi ya. Bapak, ini Bapak untuk ini pengantin kita udah bisa foto bareng-bareng Bu sama masyarakat ibu-ibu bahagia. Tolong saya minta untuk kameramen ada sedikit memberikan untuk background untuk sementara jawara kami mohon kiranya untuk bersiap di belakang dan seluruh para tim dan para panitia dari panitia ISP. Untuk Bang Bim, mungkin Bang Bim ikut juga Bang Bim. Iya, Bang Bim Benyamin adalah salah satu sponsor. Bang Bim. Bang Bim itu Bang Haji Gus.
Izin Kang Haji Ben. Deklarasi nanti akan dipimpin atau dibaca oleh Bang Edi Koi dan yang lainnya semua mengikuti. Mic-nya mana? MC, mic MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi dukungan YSP Yayasan Cibitung Rawoblong kepada paslon 03 Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh rasa syukur Dengan penuh rasa syukur dan mengharapkan rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan rahmat dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala, kami Yayasan Cibitung beserta tokoh masyarakat, kami dari Yayasan Cibitung dan juga tokoh masyarakat, ulama dan seluruh perguruan silat ulama dan seluruh para perguruan silat Rawoblong dan sekitarnya. Rawoblong dan sekitarnya. Dengan ini Kami menyatakan mendukung, siap memilih, siap mencoblos, siap memenangkan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3, yaitu Bapak Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Bapak Rano Karno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029 Jakarta 21 November 2024. Ketua Yayasan Cibitung Rawoblong Bang Otip. Baik, alhamdulillah kita beri tepuk tangan yang mulia tentunya atas deklarasi dari Balai YSP bersama dengan seluruh para wilayah dan ulama para perguruan Jawa Betawi Rawoblong. Proses yang telah ditandatangani dengan dua belah pihak, yaitu dari Ketua Umum YSP Bang Habib dan juga calon Gubernur DKI Jakarta Mas Pramono dan juga Wakil Gubernur Bang Haji Rano Karno. Jadi hari ini saya berada di rumah aspirasi atau Yayasan Cibitung karena dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 bahwa wajah Jakarta akan Betawi, maka Cibitung sebagai legenda Betawi tentunya harus ada tempatnya untuk mengembangkan apa yang menjadi peninggalan Cibitung. Sehingga dengan demikian tadi Yayasan Cibitung minta ada rumah singgah atau apapun atau museum atau apapun yang menjadi tribut untuk Cibitung. Menurut saya usulan ini sangat baik, bukan hanya Cibitung tetapi tokoh-tokoh seperti Husni Tamrin dan sebagainya nantinya akan betul-betul kita rawat untuk menjadi ikon baru bagi Jakarta. Amin. Ikon baru bagi ya. Ya, saya sudah melihat yang di Maruli. Tapi ini kan yang dikelola secara langsung keluarga, rumah singgah. Jadi bukan museum. Di sini akan ini adalah peninggalan Cibitung yang dirawat oleh keluarga. Kebetulan Pak Kotip ini adalah keluarga yang rumah singgah. Belajar terutama dari Jawa. Ya.
Makasih ya. Karena mau ke Puap.